dimulai ya. Nanti aku kesel ngomong gitu ya. Untuk penjelasan dulu, nanti boleh untuk yang prakteknya juga. Terkait dengan mata, jadi bagian mata itu kan ada beberapa bagian ya. Ada apa saja kalau di mata? Ada sklera, kornea, iris, konjungtiva, pupil, kelopak mata, bulu mata dan sebagainya. Nah, ketika sakit itu bagian mana yang diberikan obat itu? Bagian mana yang mata diberikan obat? Kalau obat tetes yaitu di konjungtiva. Kalau ada radang belekan itu ya, itu konjungtivitis. Jadi namanya beda ya. Jadi yang ini loh Mbak, putih ya, ditetes itu yang ini itu konjungtiva. Jadi nanti diteteskan 2-3 tetes. Bagian mana yang sakit diberikan obat seperti itu. Kalau salep itu nanti dibuka untuk kelopak mata ya, kemudian dikasihkan salep juga. Dibuka dulu ya kelopaknya ya, kelopaknya dibuka sedikit, kemudian diberikan salep seperti itu. Kemudian disuruh untuk melihat ke melihat ke atas ya, supaya apa? Melihat ke atas supaya tidak mengganggu pemandangan, tidak mengganggu mata ya. Jadi mata itu lihat ke atas, setelah obatnya diberikan baru disuruh pasiennya untuk memejamkan mata. Itu ya. Jadi supaya obat yang sudah masuk ke dalam mata itu bisa menyebar. Itu tahu ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk pemberiannya, yaitu harus dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kapas alkohol ya. Jadi di bagian mana, yaitu bagian dalam ke luar, bersihkan dulu. Kapas apa steril loh, bukan alkohol ya. Saya kalau bilang itu di sini steril kok keluarnya alkohol gitu. Jadi mohon maaf, harus dibenarkan, makanya baik. Kapas steril itu dengan menggunakan air hangat gitu ya. Maksudnya dibersihkan dulu, intinya kalau ada kotoran dibersihkan terlebih dahulu baru diberikan obat. Itu nggih, tahu, paham ya? Posisinya apa ketika diberikan obat? Apa? Tidur boleh, berdiri, duduk boleh dengan posisi hiperekstensi, yaitu ini apa Mbak? Enggak bahasanya. Menengadah. Nah, ya, jadi ini kemudian diteteskan, kemudian posisi seperti itu beberapa saat saja, nggak usah lama-lama, nanti terlalu 5 menit saya kira nggak lama banget ya. Kalau betul ada 5 menit berarti 5 menit. Itu kemudian setelah itu selesai ya, diambil. Itu saya untuk prakteknya ya. Kemudian yang kedua hidung, yang membedakan nanti saya langsung ya. Jadi maksudnya tidak satu-satu gitu. Jadi nanti sudah mata sudah untuk tahap awal dengan tahap itu sama, hanya membedakan pemberiannya saja. Langsung saya nanti berikan yang bagian mana di hidung gitu ya. Karena 5, jadi kan banyak. Jadi nanti kemudian yang telinga juga posisi miring gitu ya. Kalau hidung di bagian konkaitnoidalis, yaitu di ini. Pernah membersihkan hidung sampai di sini kayak ada kecil, nah itu gini ya, itu nanti yang dimasukkan tetesnya. Iya dimasukkan, tapi itu kan untuk 2-3 tetes ya, itu masuk intinya kan di dalam hidung ya, di dalam hidung di bagian tersebut sampai intinya yang netesi di luar, tapi tetesannya sampai ke dalam, tetesnya masuk gitu loh Mbak. Gitu ya. Sudah pernah kemasukan air? Sudah. Rasanya piye? Sering ngene ya. Kalau wudhu itu kadang bisa ya. Gitu. Kemudian ada misalnya ada radang gitu ya. Ya dilihat dulu sakitnya apa di situ, dan ada terapi pemberian obat lewat hidung. Yang ketiga telinga. Telinga bagian di lubang telinga ya dimasukkan membran apa Mbak jenenge? Membran telinga. Nanti dibersihkan dulu yang daun telinga dan lubang telinga dibersihkan dengan menggunakan cotton bud. Kemudian posisi pemberiannya bagaimana? Yaitu side riding, yaitu miring ya. Kalau sakitnya di sebelah kanan, miringnya sebelah kiri. Kalau sakitnya sebelah kiri, miringnya sebelah kanan ya. Posisinya bagaimana? Ini nggak ada laki-laki. Kalau laki-laki saya praktekkan
saja baru gitu. Enggak apa-apa. Telinga kalau yang dewasa itu ditarik ya, ditarik kemudian ditarik ke atas dan ke belakang. Coba dong. Ke atas, ke belakang. Bahasanya seperti itu. Itu yang dewasa. Kalau yang anak-anak ditarik ke bawah dan ke belakang, itu bayi di bawah 3 tahun. Ya. Ya. Kemudian ini ada taktusnya. Nanti kalau sudah dimasukkan kita pencet pelan-pelan kayak gitu biar masuk. Obatnya kan sudah masuk pelan-pelan seperti itu. Ya, posisi untuk pemberian obat lewat telinga sama hidung itu kadang sama lewat telinga ya di situ. Kemudian yang keempat yaitu topikal atau kulit. Karena jenengan belum dapat perawatan luka, saya agak cepat nggak apa-apa ya, karena banyak perawatan luka. Jadi nanti kalau mau bertanya terkait perawatan luka nanti dengan Bu Siti ya, karena nanti akan ada sendiri perawatan luka. Nah di sini nanti saya akan perawatan luka, di mana luka itu nanti untuk diberikan obat topikal, obat lewat kulit ya. Jadi dibersihkan dulu dengan menggunakan kasa steril. Kasa steril kasa bersih, kasa steril. Kasa steril itu diberikan dengan menggunakan cairan NaCl ya, yang cairan steril ketika membersihkan luka. Gitu nggih. Dan memberikan obat topikal pada kulit itu dalam kondisi luka masih basah. Ya, ojo dikeringke dengan kasa. Jadi satu sekali bersihkan masih kotor, sekali lagi sudah, baru kita berikan obat. Obatnya apa? Dalam bentuk salep. Ya, contohnya bentamisin gitu ya. Kasihkan. Kemudian kalau kita menggunakan handscoon steril, kita boleh menggunakan salep itu steril ya sebelumnya. Handscoon steril boleh kita meratakan salep yang sudah dikeluarkan dari itu toh, aplikator salepnya itu, kemudian kita ratakan dengan handscoon steril. Kalau tidak menggunakan handscoon steril, kita membersihkan tadi dengan menggunakan pinset anatomis. Jadi ujung pinsetnya kita gini terus diratakan, tapi jangan sampai kena luka. Hati-hati. Udah, tapi lebih aman dengan handscoon steril. Kalau dengan kapas kelet, kalau dengan kasa kelet, obatnya malah ke bawah kasa sama kapas ya. Tapi kalau handscoon steril kita oleskan atau dengan pinset, hati-hati, tapi dihindari karena nanti takutnya kena luka. Paham? Seperti itu untuk yang topikal. Yang terakhir suppositoria. Suppositoria pernah Hukna? Kemarin sudah ya. Tujuan Hukna untuk apa Mbak? Membersihkan. Mau operasi. Membersihkan kotoran. BAB. Jadi pernah tahu caranya BI pasien? Nyeboi dengan botol cebok. Udah tahu? Nah, gitu ya, nanti ada. Jadi ada dipraktekkan nanti. Nah, di situ nanti posisinya apa? SIMS, SIMS, bukan SIM biasa. SIMS, SIMS, yaitu posisi apa Mbak? Posisi apa nih mau masukkan obat lewat anus? Miring, SIMS, miring. Ya, jadi dimiringkan nanti terlihat dan untuk prosedurnya nanti ya, selimutnya diganti dengan handuk mandi. Ya, jangan sampai kotor. Dan jangan lupa ditanyakan ke pasien, apakah mau BAB dan BAK dulu? Tidak. Jangan sampai ketika masukkan obat karena BAB. Gitu ya. Jadi ditanya dulu. Kalau mau BAB maupun BAK disilahkan dulu dengan menggunakan pispot. Mudeng pispot? Tahu bentuknya? Laki-laki perempuan sama? Bedanya yang mana? Kalau perempuan itu yang laki-laki yang ya, itu kalau untuk BAK. Kalau untuk BAB laki-laki seperti itu. Sama dengan perempuan ya. Di bentuknya sudah gini, seperti apa? Bentuk maaf ya, ini apa bahasanya? Karena untuk itu kan bentuknya bulat gitu ya. Jadi untuk BAB ditanya dulu. Itu nggih. Jadi dibersihkan dulu dengan botol cebok, bersihkan. Kemudian dilap dengan
tisu. Setelah itu baru dimasukkan obat. Bagaimana caranya? Pasien disuruh tarik nafas, jangan sampai mengejan. Ya, ingat. Nanti naik ngedan, kita masukkan, jadi sama-sama ketemu, jadi nggak bagus, sakit. Ya, jadi pasien. Jadi pasiennya itu kan pasiennya apa Mbak? Misalnya sembelit, tahu ya? Obat yang dimasukkan, contoh ya. Sebut merek ya. Mikrolat. Dikolak apa Mbak sih? Nah itu ya. Jadi terus nanti kalau udah masuk terus tiba-tiba pengen BAB, segera menggunakan pispol. Kalau tidak ya ditunggu. Ya intinya seperti itu nggih, cara untuk nanti kita praktekkan bersama. Kemudian itu yang rektal. Obatnya ada yang seperti peluru ya. Kan gitu, ada yang dipencet tapi aplikator salepnya maksudnya ada ujungnya itu ujungnya segini ya toh. Nanti jangan mentok. Bahaya ya. Jadi kira-kira 1 sampai 2 cm ya. Masukkan. Tapi aja ngasih obatnya metu neng jaba. Nanti siap paham? Terus dipencet. Itu tidak tarik nafas, keluarkan, tahan kayak jenengan pernah ya nek misalnya nahan menganu ya lah. Nah itu mungkin pasiennya nanti sudah jangan dikeluarkan ya, intinya dimasukkan dulu obatnya biar nanti untuk melunakkan kotoran yang di dalam perut yang susah untuk itu misalnya sembelit. Kemudian ada lagi lihat vagina, posisinya bagaimana? Posisi orang melahirkan namanya apa Mbak? Dorsal recumben. Sudah pernah dengar posisi nggih? Nah, dorsal recumben yaitu biar terlihat memasukkan dengan mudah vaginanya ya, atau mungkin miring kalau bisa miring nggak kesulitan. Jadi dorsal recumben agak gitu dibuka sama dibersihkan dengan cebok, dikeringkan dengan tisu. Situ nggak ada tambahan ya, jangan golek itu diri enak ya. Kemudian untuk oral juga nggak ada. Kemudian dibersihkan dengan tisu, baru nanti dimasukkan obatnya. Nah ini indikasi itu tergantung dari advis dokter. Jadi terapi yang digunakan pada pasien misalnya ada melalui vagina. Jadi vagina itu kan saluran ada 2 ya, mulut vagina ada labia mayat dan labia minor. Ketika melahirkan di mana? Di bagian mana? Maksudnya di atas, di bawah itu kan ada 2. Nek labia minor kan di luar dalam ya, beda sendiri. Itu ada 2 lubang gitu ya, yang di atas di bawah. Ini nek cowok ya, ini belajar nggak apa-apa, nek cowok nggak apa-apa ya, yang belajar kayak gitu. Di atas di bawah. Kalau laki-laki kan satu lubang. Untuk kalau kita kan melahirkan, itu kan antara lubang melahirkan dengan lubang untuk BAK kan berbeda. Ya, jadi nanti ada sendiri jenengan misalnya masang kateter udah pernah belum? Sudah ngerti, wis paham bagian mana ya. Nah, itu nanti obat ya di situ misalnya dengan indikasi pengen mengetahui keadaan rahim di dalam atau tubuh falopi dan sebagainya. Nah, itu di bagian yang untuk reproduksi gitu nggih. Jadi kalau untuk mengetahui saluran kemih dan sebagainya di bagian saluran kemih. Jadi dilihat dulu indikasi obat untuk vagina itu apa. Ternyata vaginitis, radang vagina dan sebagainya. Nanti bagian mana saluran kemih dan sebagainya. Jangan sampai keliru untuk memasukkan. Kalau misalnya untuk mengetahui bagian reproduksi bermasalah, kita masukkan di bagian reproduksi. Gitu nggih. Jadi sendi ya, jangan gitu ya, karena itu bagian yang sensitif. Paham sampai di sini? Kita praktekkan ya. Satu-satu.